News Metro TV sidang perdana Verdi Sambo CS yang akan menghadirkan 4 terdakwa yang menurut informasi terkini memang sudah hadir saat ini ke semua terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang Anda lihat di layar kaca saat ini pemirsa adalah situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah 4 terdakwa yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kita akan melihat bagaimana situasi terkini di sana. Sudah ada Marcelina Tumondo yang akan melaporkan informasinya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcelina, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Saat ini sudah pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. 30 menit lagi kurang lebih sidang perdana akan digelar. Bagaimana situasi di sana setelah 4 terdakwa hadir? Maria, betul sekali bahwa 30 menit jelang akan digelarnya persidangan. Kalau sesuai jadwal adalah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini ruang persidangan utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ruang Umar Seno Aji sudah dibuka. Bahkan saat ini sudah penuh sesak dipadati oleh masyarakat, termasuk juga kalangan media dan para pengawas yang nantinya akan mengikuti berjalannya sidang dengan terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Di mana kalau kita ketahui untuk persidangan ini nantinya akan digelar secara terbuka, namun untuk kapasitas di dalam ruang persidangan ini cukup terbatas, hanya untuk 40-50 orang saja. Dan saat ini Anda juga bisa melihat sudah ada petugas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memastikan kesiapan teknis dari ruang persidangan, termasuk nantinya teknis audio agar keseluruhan persidangan bisa berjalan dengan lancar, yakni dengan agenda pembacaan surat dakwaan yang nantinya akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian kita lihat bersama juga di depan sana yang di tengah adalah tempat duduk dari majelis hakim, yang mana berdasarkan informasi yang kami kumpulkan ini sudah ditugaskan ada 3 orang hakim yang akan menyidang persidangan kasus pembunuhan berencana ini. Di antaranya adalah Wahyu Iman Santosa, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono. Kemudian di bagian tengah dari ruang persidangan juga sudah tersedia ada 4 kursi yang nantinya ini menjadi tempat dari 4 terdakwa yang akan mendengarkan langsung bagaimana dakwaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh pihak jaksa penuntut umum terkait dengan sejumlah pasal, bahkan juga konstruksi perkara yang sudah diselidiki dan disidik sebelumnya oleh pihak kepolisian. Termasuk kalau kita lihat juga di bagian kanan dari ruang persidangan ini menjadi tempat nantinya para penasihat hukum atau pengacara ini dapat duduk dan memberikan pendampingan bagi para terdakwa. Informasi yang kami terima memang betul bahwa keempat terdakwa sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sebentar lagi mereka akan dihadirkan oleh jaksa di ruang persidangan ini. Mereka sudah didatangkan dari rumah tahanan masing-masing. Yang mana tadi yang terakhir tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah Verdi Sambo yang dibawa dari tahanan Makobrimob Polri Kelapa II Depok. Dan nantinya Maria dan pemirsa untuk persidangan ini dapat disaksikan langsung oleh halayak, oleh masyarakat. Sudah disediakan ada kanal secara daring oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar seluruh proses persidangan ini dapat berjalan secara terbuka. Tetapi memang untuk beberapa agenda persidangan ke depannya seperti dalam proses pemeriksaan saksi atau ketika nanti akan diekspos sejumlah barang bukti dan juga keterangan saksi yang memuat unsur seperti unsur asusila, ini nampaknya dari pihak majelis hakim nantinya akan mengambil sebuah kebijaksanaan dan dapat dilakukan sidang secara tertutup bila nantinya akan membicarakan terkait dengan unsur-unsur asusila. Tetapi dapat dipastikan untuk hari ini karena agendanya adalah pembacaan surat dakwaan, maka seluruh proses persidangan ini dapat berjalan secara terbuka. Maria.
Baik, Marcelina, untuk sementara kami nanti akan mengupdate kembali informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Marcelina untuk informasi terkininya. Dan kita juga sudah bergabung pemirsa, ada Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah tersambung di Breaking News Metro TV, ada Pak Juyamto. Selamat pagi Pak Juyamto. Selamat pagi Mbak Marcelina. Pak Juyamto, ini kurang lebih 30 menit jelang sidang perdana Verdi Sambo CS dengan 4 terdakwa. Keempatnya sudah hadir. Bagaimana situasi terkini di sana dan juga bagaimana pengamanannya sejauh ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Marcelina. Sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kejaksaan, pihak Polres Jakarta Selatan, dan terutama rekan-rekan dari media. Yang mana hari ini pelaksanaan daripada persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan sejak tanggal 10 Oktober. Kita koordinasi terus-menerus dan semoga pada hari ini, pada hari pelaksanaan sidang pertama bisa sesuai dengan planning dan perencanaan yang sudah kita lakukan, Mbak Marcelina. Baik, Pak Juyamto, di sini dengan saya Maria Lizia. Maria. Pak Juyamto, lalu selain dari pengamanan, mungkin kita juga ingin mengetahui misalnya jumlah personil saat ini yang berjaga di sana. Apakah memang benar ada 170 atau memang ada personel tambahan yang disiagakan juga, Pak? Ya, sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Pak Kapolres di rapat koordinasi, 170 itu terdiri dari beberapa ring, Mbak. Ring 1, 2, dan 3 kalau tidak salah, dan itu disesuaikan dengan eskalasi. Tapi yang jelas pengamanan itu tetap menjaga kewibawaan persidangan dan tidak akan mengganggu suasana supaya tidak kelihatan menegangkan begitu. Jadi natural aja sebagaimana disampaikan Pak Kapolres, Mbak Maria. Kemudian nanti pengaturan jelang sidangnya bagaimana, Pak? Karena kan kapasitas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kurang lebih 40-50 orang, sehingga nantinya yang ingin menyaksikan itu bisa melalui media massa ataupun YouTube dari PN Jaksel. Nah, siapa saja, Pak, tapi 40-50 orang yang nanti bisa masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan misalnya? Ya, jadi begini, saya ilustrasikan sebagaimana yang membatasi itu sebenarnya bukan pengadilan negeri, tapi kapasitas ruang sidang itu sendiri otomatis membatasi karena jumlah kursi untuk pengunjung itu hanya 50 orang. Kemudian ditambah kursi meja untuk majelis hakim, kemudian untuk tim penasihat hukum, untuk tim jaksa penuntut umum, dan kursi terdakwa sendiri. Artinya dengan beberapa bagian kursi dan meja yang sudah disediakan itu, supaya persidangan bisa tertib, lancar, dan nyaman, tentu tidak memungkinkan jika ruangan yang kapasitasnya terbatas itu dimasuki oleh personil yang melampaui batas. Untuk itu kemarin kita koordinasinya, yang pertama itu 50 kursi itulah yang bisa dihadiri oleh para pengunjung, ditambah dari TV pool. Nah, kemudian begini, TV pool ini kan untuk memberikan akses informasi kepada pengunjung sidang maupun publik yang ingin menyaksikan tanpa harus hadir langsung ke persidangan. Nah, ini kita terima kasih sekali kepada rekan-rekan media yang sudah bekerjasama untuk meliput jalannya persidangan melalui TV pool. Nah, kemudian kepada awak media yang hadir di persidangan seperti wartawan foto, kemudian media cetak, media online dan sebagainya, bisa hadir dan bisa mengakses informasi dari 8 titik layar monitor yang kita sediakan. Bahkan juga Pengadilan kita akan menyediakan channel YouTube. Artinya Pak, akses informasi itu sama sekali tidak ditutupi, bahkan kita layani sebaik-baiknya, Mbak. Karena kita tahu bahwa peran media massa ini menjadi jembatan arus informasi yang untuk supaya publik tahu jalannya persidangan gitu. Itu Mbak Maria. Ya, jadi media massa salah satunya memiliki akses ya untuk bisa mengikuti jalannya persidangan di dalam persidangan, begitu. Oke, kemudian Pak Juyamto, kita juga ingin tahu saat ini 4 terdakwa kan sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sambil menunggu jalannya sidang ini, mereka akan menunggu di mana? Apakah mereka dikumpulkan bersamaan atau terpisah, Pak? Ya, kemarin sudah kita persiapkan. Ketika dibawa oleh JPU turun dari mobil tahanan, langsung kita persilakan untuk di ruang tahanan dulu untuk menunggu majelis hakim membuka sidang.
Ada berapa pengawalan bagi masing-masing terdakwa, Pak, sambil menunggu ini? Saya lihat tidak terlalu banyak, paling hanya sekitar 1 regu itu. Oke. Pak Juyamto, kita tahu bahwa kasus ini sejak awal mendapat sorotan dan 3 bulan pasca kematian Brigadir Yosua akhirnya sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini 17 Oktober 2022. Adakah hal-hal yang berbeda yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Mengingat memang kasus ini bukan kasus pembunuhan berencana yang biasa begitu ya, tapi melibatkan banyak pihak dan juga aktor-aktor penting di dalamnya. Apa yang berbeda Pak persiapannya? Ya Mbak, jadi kalau dilihat dari jenis tindak pidana sebenarnya itu boleh dikatakan dalam tanda kutip sudah menjadi makanan sehari-hari para hakim dari jenis tindak pidananya. Tapi karena menyangkut figur publik dan tentu antusiasme publik untuk mengikuti persidangan, apalagi ini atensinya tidak hanya dari publik, dari media massa, tadi juga dari kata kepala negara, maka tentu pengadilan negeri atas arahan pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pengadilan tentu harus menyiapkan hal-hal tersebut supaya persidangan tetap berjalan dalam keadaan berwibawa, tertib dan lancar, begitu Mbak Maria. Oke, kemudian Pak Juyamto mungkin satu terakhir kita juga ingin mengonfirmasi karena tadi masih berasumsi begitu ya bersama dengan Kang Asep di sini pakar hukum pidana yang juga sebelumnya memberikan keterangan dan juga ada Pak Nelson tadi salah satu kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Nantinya pembacaan dakwaan itu akan berjalan seperti apa? Apakah akan sendiri-sendiri atau empat terdakwanya sekaligus begitu? Jadi durasi sidang ini akan panjang, Pak? Nah, kalau sudah masuk ke soal teknis, itu nanti menjadi wilayahnya majelis hakim, Mbak. Saya tentu tidak karena dinamika di persidangan tentu ada di tangan majelis hakim. Saya selaku humas tentu tidak boleh masuk ke sana. Baik, berarti nanti kita akan temukan jawabannya ketika memang sidang sudah digelar pukul 10 begitu ya Pak Juyamto ya? Ya, ya. Oke, karena nanti dinamikanya nanti dinamikanya nanti kami tidak tahu kalau sudah masuk ke ruang sidang. Baik, terima kasih Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto sudah bergabung di Breaking News Metro TV. Baik, Mbak Maria, terima kasih. Ya, kita juga masih tersambung pemirsa dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep? Ya, halo. Kang Asep masih bisa mendengar suara saya? Ya? Masih, jelas. Baik, Kang Asep 4 terdakwa ini sudah hadir dan juga tadi ada informasi-informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga ada keterangan terbaru dari Pak Juyamto. Nah, bagaimana Kang Asep melihat suasana terkini atau kondisi terkini di sana? Ya, pertama kita sudah biasa begini kan, kalau sedang menarik perhatian publik banyak, media juga banyak, menonton, dan kita harapkan memang ada ketertiban dalam persidangan. Yang pertama itu. Yang kedua, nah yang menarik misalkan kalau pernyataan dari salah satu penasihat hukum dibacakan pokok-pokoknya itu lebih bagus gitu kalau disetujui oleh para pihak, lalu disetujui oleh majelis. Tapi pertanyaannya takut nanti dipertanyakan gitu kan, bahwa dakwaan tidak dibacakan keseluruhan. Nah, itu perlu dicatat. Kalau memang para pihak sepakat dibacakan pokok-pokoknya pada intinya sudah didakwa pasal ini itu lebih bagus gitu supaya memudahkan, meringankan dan kita juga publik memahami gitu bahasa sederhananya. Cuma persoalannya KUHP itu memang mengharuskan dibacakan, surat dakwaan dibacakan. Dan kalau tidak mengerti dijelaskan kepada terdakwa. Itu memang dilemanya kasus hukumnya itu gitu. Satu itu yang pertama. Yang kedua, nah, ini nanti kita lihat karena belum mulai persidangan itu mungkin akan saya jelaskan ya, saya akan munculkan pasal ya di Undang-Undang Kehakiman yang memang biasanya dilanggar tuh persidangan. Itu nanti akan tunjukkan. Mudah-mudahan nanti kalau sidang udah dimulai. Kalau sekarang kita lihat jadwal persidangan, kita tunggu dulu lah 30 menit ini. Tapi nanti kalau sudah jaksa berhadapan dengan PU, kemudian hakim, mungkin akan saya komentari khusus gitu. Kalau suasana sidang udah biasa-biasa yang begini, saya berharap tidak ada apa-apanya gitu. Oke, Kang Asep, memang tadi salah satu kuasa hukum dari pihak Ferdi Sambo mengatakan nanti dakwaan tidak perlu dibacakan secara keseluruhan begitu ya. Padahal menurut Anda di KUHP itu memang harus dibacakan bahkan dijelaskan begitu. Nah, bagaimana tanggapan Anda kalau begitu Kang Asep nantinya jika memang tidak dibacakan secara keseluruhan? Apakah itu nanti ideal? Ya, kalau KUHP itu kan legalistik.
Jadi pasal 3 mengatakan proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Jadi setelah dibacakan, nah ada kata dibacakan ya, atau dan setelah dibacakan nanti JPU menanggapi, artinya harus dibacakan. Tapi kalau para pihak disetujui dan hakim juga menyetujui, ya sudah itu kesepakatan para pihak. Cuma nanti tak dikhawatirkan di belakang hari ada yang mengungkitkan bahwa dakwaan tidak dibacakan gitu. Itu khawatir tidak dibacakan keseluruhan gitu. Itu juga jadi masalah. Tapi selama ini pengetahuan saya, pengalaman saya, kalau perkara menarik perhatian, emang dibacakan seluruhnya. Jarang dibacakan pokok-pokoknya gitu. Kalau pokok-pokoknya, ya untuk perkara-perkara kecil lah, pencurian dan sebagainya, oke. Misalkan saudara didakwa gini, karena halaman juga 1 atau 2 halaman. Kalau ini kan tadi 45 atau sampai 50 halaman, ya. Nah, dilemanya kita memakan waktu yang banyak masing-masing terdakwa 4 itu. Cuman sekali lagi, kalau penasihat hukum tidak keberatan, JPU tidak keberatan, disetujui majelis, ya sudah, itu kesepakatan dalam persidangan. Oke, Kang Asep, sekarang kita akan membahas tadi konten yang dikatakan begitu ya oleh salah satu pengacara dari Verdi Sambo, Arman Hanis, yang mengatakan bahwa memang dari BAP sejak awal tidak ada perintah untuk menembak, yaitu memang perintahnya menghajar. Nah, tanggapan Anda, apakah nantinya ini akan berdampak pada persidangan hari ini? Ya, kita kan pernyataan itu di luar persidangan, bukan bukti mengikat, bukti bebas. Yang ditanya itu nanti bukan penasihat hukumnya, tapi terdakwanya. Apakah itu gimana, FS itu gimana? Kalau kita lihat dakwaan yang beredar di media massa, kalimatnya kan berani kamu tembak Yosua, katanya. Kalimatnya itu kan, kalau kita beda di media sosial itu Pak, ada dakwaan itu kalimatnya ya justru adalah berani kamu tembak Yosua, siap komandan katanya. Itu kalau kita lihatin dakwaan yang harusnya kita kata-kata, tapi kan itu udah pada beredar tuh di media massa, di media sosial tuh ada dakwaan yang beredar. Justru kalimatnya itu, tapi siapapun terminologinya, siapapun pernyataan itu diuji di pengadilan gitu kan, mana yang benar gitu kan, diuji semua.